Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau di dunia kesehatan itu memiliki sistem informasi kesehatan komputerisasi? Nah, sebenarnya itu apa sih? Dan bagaimana kalau sistem tersebut tidak terintegrasi dengan baik? Sistem informasi kesehatan komputerisasi adalah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi, perangkat lunak, dan prosedur-prosedur administratif untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyediakan informasi kesehatan secara efisien dan efektif. Sistem informasi kesehatan komputerisasi terdiri dari beberapa komponen, antara lain yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras merupakan komponen fisik yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi kesehatan seperti komputer, server, printer, scanner, dan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Nah, peran dari hardware atau perangkat keras ini digunakan sebagai media untuk menjalankan aplikasi sistem informasi kesehatan komputerisasi, menyimpan data, dan menghubungkan antar unit pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software merupakan program yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data dalam sistem informasi kesehatan, seperti program manajemen data, program aplikasi medis, program pengolahan data, dan program analisis data. Software atau perangkat lunak memiliki peran yang penting, yaitu untuk mengolah data dari input menjadi informasi kesehatan yang terstruktur, akurat, dan mudah diakses. Selanjutnya, yang ketiga itu ada brainware atau pengguna. Nah, brainware ini merupakan individu atau kelompok yang menggunakan dan mengoperasikan sistem informasi kesehatan, termasuk petugas medis, administrator kesehatan, peneliti kesehatan, dan pasien. Nah, brainware ini sendiri memiliki peran, yaitu untuk mengoperasikan hardware dan software, memastikan data yang dimasukkan itu benar, serta menggunakan informasi yang dihasilkan untuk mengambil keputusan. Sistem informasi kesehatan memiliki beberapa peran penting dalam penyediaan layanan kesehatan. Antara lain, yang pertama, mendukung pengambilan keputusan klinis secara akurat dan tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan terhadap data pasien, rekam medis, dan informasi kesehatan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kualitas data terhadap informasi kesehatan yang lengkap dan akurat. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyakit terhadap data epidemiologi dan statistik kesehatan. Dan yang terakhir, memfasilitasi manajemen sumber daya seperti manajemen obat dan alat kesehatan, manajemen tenaga kesehatan, dan manajemen keuangan. Ada beberapa tantangan umum yang mungkin dihadapi dalam implementasi SIK, yakni yang pertama, keterbatasan SDM, teknologi, dan dana. Yang kedua, kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis. Yang ketiga, adanya masalah privasi. Yang keempat, adanya tantangan budaya. Dan yang terakhir atau yang kelima, integrasi dengan sistem yang ada. Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi sistem informasi kesehatan, tentunya ada solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya yang memadai agar mendukung pengembangan sistem baik dari sisi anggaran, informasi, maupun infrastruktur dan teknologi. Kedua, memberikan pelatihan dan pendidikan teknis agar tenaga medis dan staf kesehatan dapat memanfaatkan sistem informasi dengan baik. Ketiga, mengimplementasikan kebijakan kesehatan dan privasi yang ketat karena data pasien yang bersifat sensitif. Yang keempat, memastikan integrasi yang lebih baik dengan sistem yang sudah ada, agar data lebih sinkron dan proses lebih lancar. Yang kelima, mempromosikan perubahan budaya kerja dengan teknologi digital, agar sistem dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan solusi ini, implementasi sistem informasi kesehatan dapat diatasi dengan lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. Pemirsa, insiden kesalahan input data. Dari banyaknya berita yang ada, ini kami ambil satu fokus pada studi kasus daripada hasil penelitian Setioko dan Reisa yang berjudul Analisis Hambatan dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik di Puskesmas Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Berdasarkan jurnal yang sudah kami ambil tadi, bahwa di Puskesmas Kaliangkrik, MRI melalui Simplus MRI telah digunakan sejak tahun 2023 di berbagai layanan seperti pendaftaran, UGD, poli, gizi, lab, dan apotek. Namun pelaksanaannya masih terkendala jaringan yang tidak stabil, komputer rendah spesifikasi, fitur terbatas, serta minimnya pelatihan.
Akibatnya, petugas sering kembali ke sistem manual, terutama di unit yang tanpa SOP. Breeding dengan BPJS dan Satu Sehat belum optimal, menyebabkan pelayanan lambat, resiko kesalahan meningkat, dan laporan ke Dinas Kesehatan sering terlambat, sehingga menghambat pengambilan keputusan. Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat kita ketahui bahwa di Puskesmas Kaliangkrik, komponen dalam sistem informasi kesehatan komputerisasinya belum terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari komponen hardware, komputer belum berspesifikasi baik, jaringan internet tidak stabil. Dan dari komponen software, fitur Simpus RRI-nya belum lengkap, dan bridging dengan BPJS dan aplikasi Satu Sehat belum optimal. Dan komponen printernya, petugas belum mendapatkan pelatihan memadai dan tidak ada SOP di beberapa unit. Hal ini membuat sistem tidak berjalan optimal sehingga pelayanan lambat, risiko kesalahan data meningkat, dan laporan rutin ke Dinas Kesehatan sering terlambat. Dari studi kasus Puskesmas Kaliangkrik tentunya ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Bagaimana sih solusi mengatasinya? Yuk cari solusinya. Pertama, sisi hardware. Lakukan upgrade komputer, pastikan internet lebih stabil, dan siapkan jaringan cadangan. Kedua, dari sisi software. Lengkapi fitur Simpus RME agar mencakup semua layanan, serta optimalkan bridging dengan BPJS dan Satu Sehat agar sinkronasi data berjalan lancar. Ketiga, dari sisi SDM atau brandware. Adakan pelatihan rutin, siapkan SOP di setiap unit layanan, dan lakukan pendampingan teknis. Yang keempat, dari sisi manajemen. Bentuk tim pengelola khusus, lakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta siapkan rencana darurat jika sistem mengalami gangguan. Dengan adanya solusi ini, diharapkan pelayanan puskesmas lebih cepat, akurat, dan tepat waktu, serta terintegrasi dengan baik. Guys, kalian tahu nggak sih apa itu SIK? Yuk, sidak kasih tahu. I hate mahi-mahi. Coba kalian rasakan keenakan mihu-mihu. Mihu-mihu, enak banget. Ra, terbalik Ra, kameranya di sini Ra. Ra, kameranya di sini Ra. Ra, kameranya di sini Ra. Nah, baru benar. Takut lagi.